HAD Channel Indonesia. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf keterlambatan karena ada tamu ya, karena harus melayani sampai selesai dan baru menjelang maghrib tadi tamunya pulang dan saya harus mengejar waktu sampai ke Surabaya. Qadarullah di jalan agak padat ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di majelis ini. Malam ini kita edisi khusus ya, tidak melanjutkan pembahasan kitab karena waktu juga hampir menjelang Isya. Kita mencoba mereview kembali pemahaman kita terhadap kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup kita. Masing-masing di antara kita pasti berharap untuk mendapatkan, mencita-citakan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Itu tercermin dalam doa kita yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yakni pada ayat yang ke-201. Kata Allah Jalla wa'ala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan orang-orang yang memiliki visi jangka pendeknya dan jangka panjangnya yang terucap dalam doanya, yaitu fid dunya hasanah, ini jangka pendek, wa fil akhirati hasanah, jangka apa berarti ini? Jangka panjang. Dunia hasanah, baik, dan bukan hanya di dunia tapi juga hasanah di akhirat, baik di akhirat. Hasanah yang dimaksud di situ yakni kebahagiaan, kebaikan, yang mungkin dalam bahasa kita kebahagiaan. Sekalipun dalam bahasa Arab sendiri kebahagiaan itu biasa diucapkan dengan sa'adah, kebahagiaan. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda,
arba'un minas sa'adah. Ada 4 unsur-unsur kebahagiaan di dunia ini. Nabi mengatakan 4 unsur kebahagiaan. Yang pertama yakni al-maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas. Ini yang pertama. Yang kedua, wal markabul hani', punya kendaraan yang lancar, nggak rewel, nggak harus mahal ya. Yang penting apa? Yang penting nggak bermasalah. Mas Yo hijet 1000 tapi naik lancar, alhamdulillah. Daripada Mercy tapi naik mogokan, mending di Mercy yang nggak mogokan. Nah, iya. Jadi bukan mahalnya, bukan kerennya, tapi lancarnya itu. Yang ketiga, wal jarus salih, punya tetangga soleh. Itu unsur kebahagiaan. Dan yang keempat, wal mar'atus salihah. Wal mar'atus salihah, punya istri solihah. Itu kunci kebahagiaan. Atau unsur-unsur kebahagiaan. Kebahagiaan di mana tadi? Di dunia. Ini. Nah, kadang dari 4 unsur itu hanya beberapa saja yang bisa mengantarkan seseorang itu bahagia di akhirat. Mungkin rumah yang luas, orang kafir pun diberi nggak dengan rumah yang luas? Orang kafir diberi. Yang kedua, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, lancar. Ini orang kafir pun dikasih nggak? Dikasih. Bahkan paling enak. Soalnya duit. Yang ketiga, al-jarus salih, tetangga yang baik, yang salih. Mungkin kategori soleh di sini kalau secara umum yaitu orang yang baik lah. Soleh dalam arti umum, bukan soleh dalam kategori khusus. Orang yang taat kepada Allah. Intinya orang yang gak buat masalah, punya tetangga yang gak resek. Enak gak? Nah, itu orang kafir dapat gak? Bisa gak dapat? Bisa dapat. Bisa. Tapi kalau yang keempat, al-mar'atus salihah, unsur kebahagiaan yang keempat yaitu punya istri yang solihah. Kira-kira orang kafir dapat atau tidak? Hah? Nggak dapat. Jadi 3 ini dia hanya berhenti di dunia, tapi 1 bisa mengantarkan seseorang ke akhirat. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, fasilitas kehidupan yang menyenangkan itu bisa jadi merupakan bentuk ujian. Rumah yang luas, kendaraan, termasuk orang-orang di sekitar kita, itu bisa jadi ujian buat kita. Tapi kalau orang kafir mendapatkan, sudah wajar. Karena memang Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Muslim di nomor 2448, bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak pernah mengabdi mentauhidkan Allah, tapi berbuat maksiat terus, tidak pernah taat, bahkan suka maksiat,
tapi tetap diberi nikmat di dunia ini, berarti itu tidak lain adalah istidraj yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Maka surganya di mana? Dunia. Adapun unsur mar'atus salihah itu tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itulah bekal yang baik Bapak Ibu saudara sekalian untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena dunia ini perhiasan, kata Nabi. Kata beliau dalam hadis Muslim 1410. Silakan. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Dunia ialah kesenangan. Sebaik-baik kesenangan dunia ialah perempuan yang soleh. Iya, ad-dunya mata'. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia yaitu wanita yang salihah. Nek lanang soleh, nek wedok soleha, cok keliru. Wedok kok soleh. Soleha. Jadi perhiasan yang paling utama di dunia ini adalah wanita yang salihah. Supaya kita ini memahami siapa wanita solihah itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut ciri dari wanita solihah yang merupakan perhiasan dunia yang paling utama. Di dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 34. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Apa kata Allah? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solihah, apa kata Allah Jalla wa'ala? Ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Qanitat. Jadi wanita yang solihah itu qanit. Apa qanit itu? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah, terutama dalam perkara-perkara yang wajib. Salatnya yang 5 waktu, puasa Ramadannya. Maka kalau pengen dapat wanita solihah, lihat bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana taatnya dia kepada Allah. Taat kepada Allah bisa dilihat ketika dia sebelum menikah, dia taat kepada ibu dan bapaknya. Dia wanita yang berbakti kepada ibu bapaknya. Dan itu modal untuk berbakti kepada suami. Kalau ada wanita sama orang tua ngelawan, nggak akor, mungsuan, nanti kalau punya suami nggak jauh beda.
Nggak jauh beda. Sekarang begini, kalau hitung-hitungan ya, suami itu emang kenal sama si wanita ini udah berapa lama? Lebih lama mana dengan orang tuanya? Bahkan orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang mengasihi, yang menyayangi, yang menghidupi sejak kecil, membimbing, mendidik. Loh, ngono dimongso. Lah opo maneh? Kalau baru ketemu, mungkin hanya saat-saat tertentu dia taat karena fulusmu, karena uangmu, karena duitmu. Tapi begitu tidak ada duit, ada uang, abang sayang. Tiada uang, abang maka ciri wanita solihah itu taat kepada siapa? Ketika sebelum menikah dia taat kepada ibu bapaknya. Kalau ada seorang wanita dengan alasan cinta dia mendatangi antum, alasannya cinta bagai Romeo dan Juliet, tapi dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, padahal orang tuanya melarang. Dalam istilah sekarang backstreet. Orang tua melarang, diam-diam dia menjalin hubungan kasih dengan seorang lelaki dengan alasan cinta, dengan alasan apapun. Kalau sama orang tuanya, sama ibu bapaknya aja sampai seperti itu, bagaimana dia nanti dengan suaminya? Makanya teskis wanita salihah yang menjadi calon pasangan hidup kita dunia akhirat, lihat bagaimana dia berbakti sama orang tuanya. Kalau dia sampai mengorbankan dirinya, membantah orang tuanya untuk menemui kita dengan alasan cinta, itu dusta, bohong. Berarti ku ono karepi, sampai mengorbankan orang tuanya. Maka laki-laki durjana senang dengan keadaan seperti itu. Ini lo cara nih supaya wong tuamu karo, tambah dikei dalan, dikei coro, klop sudah. Makanya wanita baik akan bertemu dengan laki-laki baik, laki-laki baik akan bertemu dengan wanita yang baik. Sebaliknya, wanita jahat akan bertemu dengan laki-laki yang jahat. Bahkan ada di dalam Quran, perempuan pezina akan menikahi atau dinikahi oleh laki-laki pezina. Yo ahli zina olehne bojo teko dis kan gak ada. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka wanita yang solihah itu dia taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, karena itu wajib. Hafizat, apa makna hafizat di situ? Yaitu memelihara diri. Hafizat, memelihara dirinya. Sebelum dia menikah, sebelum dia punya suami, dia pelihara dirinya. Dia jaga kehormatannya. Tidak gampang dia bergaul dengan lawan jenis. Tidak mudah dia ikhtilat, campur baur di tempat-tempat laki perempuan yang tidak ada batas-batas, atau bahkan ikhtilat, bukan hanya ikhtilat, khalwat, berdua-duaan lawan jenis. Tidak mungkin itu dilakukan wanita yang hafizat, yang memelihara diri. Wanita yang memelihara diri sebelum dia menikah, dia tutup auratnya semata-mata karena taat kepada Allah, dan dia menjaga kehormatannya, sehingga Allah akan jaga kehormatannya. Bima hafizallah, karena Allah memelihara kehormatannya. Karena dia memelihara diri, maka Allah memeliharanya. Maka tidaklah aurat itu ditampakkan
melainkan nanti untuk orang yang dicintainya karena Allah, yaitu siapa? Suaminya. Maka dia tidak gampang mengumbar auratnya, tidak mudah untuk melihatkan betisnya, tidak enteng menggerai rambutnya di tempat-tempat terbuka sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Berapa banyak wanita yang menjadi sumber dosa karena setiap dia keluar rumah tidak menutup auratnya, maka seberapa banyak laki-laki yang melihatnya, sebanyak itu pula lah dia mendapatkan dosa. Ketok aneh tok delok. Tapi apa yang bergejolak dalam hati laki-laki? Ngapa menek sik nom-noman? Kadang-kadang wis tuwa ae sik. Masa wis tuwa ae sik ngelek. Belum. Ikhwatal iman. Ya. Allah menyebut apa? Qanitat hafizat. Dan inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bekal yang terbaik. Suatu hari Umar ibn al-Khattab ditanya oleh sahabat, "Wahai Umar, bekal apa yang harus aku bawa di dunia ini?" Umar bin Khattab gak bisa jawab. Sebentar, kau akan tahu jawabannya. Dia pacu kudanya menemui Rasulullah. Saat itu diturunkan ayat tentang emas dan perak. Lantas Nabi SAW menjelaskan tentang bekal yang harus dibawa. Bukan harta duniawiyah yang dibawa. Apa yang harus dibawa? Buka Ibnu Majah 1516. Double apa ya? Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Bukan Abdullah bin Amr. 1516 sesudahnya. Iya, coba. Dari Thauban. Iya, dari Thauban, betul. Dari Thauban radhiyallahu an ia berkata, tatkala turun atau hukum mengenai emas dan perak, mereka para sahabat berkata, apa katanya? Harta apa yang harus kita bawa? Umar berkata, aku akan mengetahui hal itu untuk kalian. Dia mempercepat tunggangannya dan menemui Nabi SAW. Dan saat itu aku berada di belakang beliau. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kita bawa? Harta apa yang harus kita bawa sebagai bekal? Apa Nabi SAW jawab pertanyaan Umar ini? Beliau pun bersabda, hendaklah setiap kalian membawa hati yang bersyukur. La yattakhidanna ahadukum, hendaklah setiap dari kalian membawa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nek cari wong Jawa nrimo ing pandung dikai piro wae diterima. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir. Lisanan wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir. Syukur itu amalan hati. Zikir itu amalan lisan. Dan inilah bekal yang internal, bekal yang ada dalam diri kita. Dua ini internal, hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itu bekal yang baik yang harus kita bawa. Ada satu bekal eksternal. Apa eksternal itu?
dan istri mukminah yang dapat menolong setiap orang dari kalian untuk kepentingan akhirat. Wa zaujatan mu'minatan, dan istri mukminah. Istri mukminah. Bagaimana ciri istri mukminah di situ? Tu'inu ahadukum alal amril akhirah, yaitu yang dapat menolong kalian dalam urusan akhirat. Jadi bojo sing bermanfaat itu bantu urusan dunia apa akhirat? Halo? Bantu urusan akhirat. Duwe bojo nyambut gawe fulus, sampean enteng gak ngeki bayaran bahkan bisa jadi gak ngeki bayaran soalnya bojone suki. Itu urusan dunia, urusan akhirat itu. Dunia. Apa meneh nyambut gawe ini banyak mengundang madharat, membuka peluang maksiat, maka bisa jadi hasilnya tidak berkah, semakin jauh dari Allah. Jadi bukan membantu bisnis kita. Istri mukminah itu membantu bukan urusan dunia, tapi membantu urusan apa? Akhirat. Apa saja urusan akhirat dalam kehidupan kita ini dibantu oleh istri kita. Contoh apa? Menuntut ilmu itu urusan dunia apa urusan akhirat? Halo? Halo? Menuntut ilmu syar'i, hadir di majelis taklim, mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah, urusan dunia apa akhirat? Akhirat. Maka seorang istri mukminah dia mendukung atau tidak? Mendukung. Pak nang di ngaji rek. Ya budalo, kau usah mulai. Tapi ono bojo iku gak ngono, Pak. Nang di ngaji, wah isuk bengi awan isuk ngaji ae. Kalau tak serampang. Kadang takok, sapa ustaze? Abu Jundi. Wah. Hati-hati kon. Ojo belajar ngaji nang iku kon kok diajari ta'addud kon. Itu tidak mendukung itu. Menuntut ilmu urusan akhirat. Wanita solihah membantu urusan akhirat. Kita tidak bicara urusan ritual, itu jelas urusan akhirat. Salat. Seorang wanita yang tahu suaminya rajin salat tahajud, ketika waktunya dia bangun kok belum bangun, diapain? Digugah. Nek gak gelem, nek abot diapakno? Loh, dia siram banyu kalah mbek kusran kon diambung. Kalau enggan dia bangun mungkin karena capek, Nabi mengatakan perciki mukanya dengan air. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun dia salat malam, mengajak suaminya untuk salat malam, ketika suaminya enggan diperciki mukanya dengan air. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran adz-dzakiruna wadz-dzakirat. Laki-laki dan wanita yang selalu mengingat Allah. Dan itulah romantisme dalam Islam. Romantisme itu bukan kok Romeo dan Juliet ketemu nang iya, bukan siapa? Jack dan Rose bertemu di Titanic. Karo ta kon. Usah seru lapo, gak usah digoleki. Bukan itu. Romantisme dalam Islam itu bagaimana seorang suami istri sholat tahajud bareng. Itu romantisme. Karena tentu bahagia ini dibangun bukan hanya untuk dunia saja. Karena visi keluarga mukmin itu
akhirat. Apalah arti bahagia dunia setelah itu masing-masing berpisah selamanya, hanya karena masing-masing mendapatkan siksa yang pedih. Wes, melebu. Ya, silakan. Ada, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita semua sepakat wanita yang sholihah adalah idaman setiap lelaki, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Pertanyaannya, siapa yang menjadi kunci utama wanita-wanita itu menjadi sholihah? Halo. Siapa kuncinya? Kuncinya adalah yaitu ar-rijal, laki-laki. Siapakah laki-laki itu? Pertama, abauha, yaitu bapaknya. Dan yang kedua adalah zaujuha, yaitu suaminya.
Jadi yang menjadi kunci pertama sebelum dia menikah yaitu siapa? Bapaknya. Karena belum punya suami. Maka wanita solihah akan tumbuh dari lingkungan yang bapak itu memahami tanggung jawab yang besar untuk mencetak anak-anak yang solih dan solihah. Mustahil dia akan tumbuh wanita solihah ini dari keluarga-keluarga atau dari bapak yang toleh. Bukan dari bapak yang soleh, tapi apa? Toleh. Sekalipun bayi itu semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Tapi ingat, dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi karena siapa? Bapaknya. Semua bayi yang lahir itu fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dia membawa bekal tauhid. Karena tauhid ini adalah landasan pondasi dari seluruh kebaikan kehidupan. Itu tauhid. Karena dengan bertauhid dia akan bisa menjadi soleh dan solihah. Tapi karena dirusak fitrahnya ini oleh siapa? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia Majusi. Maka wahai para bapak, sadarlah, kunci wanita salihah itu ada pada kita. Persiapkan sejauh mungkin, sedini mungkin untuk mendapatkannya dengan berbagai macam upaya sampai kepada yakni harapan yang kita gantungkan kepada Allah dengan doa-doa yang kita ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu puncak dari harapan kita setelah kita berusaha mempersiapkan segalanya. Yang kedua, siapa tadi? Kunci dari wanita salihah itu zaujuha, suaminya, atau rijaluha, suaminya. Berapa banyak wanita salihah dia bertemu dengan laki-laki yang tidak soleh, rusak. Ada nggak? Ada nggak? Lulusan pondok pesantren, pinter bahasa Arab, apal Quran, oleh wong lanang gak kena. Jadi rusak wanita ini. Dan ini juga kewajiban kita para bapak, ya. Karena terakhir kewajiban kita ini apa? Menikahkan anak perempuan kita ini dengan siapa? Laki-laki soleh. Sementara orang zaman sekarang bukan soleh yang dilihatnya, yang dilihat apanya? Konar ngerapi awakmu kon duwe apa? Yang ditanya dunia. Kon nyambut gawe nang ndi? Bayaranmu piro? Ada enggak seorang bapak ketika bertanya kepada calon suaminya, kamu sudah hafal berapa juz? Anak enggak? Memang anakku mau pangani Quran. Enggak ada. Yang ditanya dunia. Ada nggak seorang bapak bertanya kepada calon suaminya, kon nek sembayang nang di 5 waktu berjamaah nang masjid opo? Enggak ditanya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan
Jika seorang laki-laki datang kepadamu meminang anakmu, kau ridho kepada agamanya dan akhlaknya. Cuman dua, dinuhu wa akhlakuhu, agama dan akhlaknya, maka tidak boleh ditolak. Kenapa? Takun fitnatan, akan terjadi fitnah besar. Fitnah itu bisa terjadi apa? Pada diri laki-laki itu. Fitnah itu bisa terjadi kepada apa? Pada diri wanita calon anak kita. Bisa terjadi fitnah. Itulah tantangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Padahal inilah perhiasan dunia yang paling utama. Bapak dan suami. Oleh karena itu, jangan merusak wanita. Kalau ada seorang wanita awalnya baik-baik, setelah berumah tangga sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun, setelah itu tidak menjadi baik dan diakhiri dengan perceraian, jangan sampai antum mencari-carikan jodoh untuk dia. Itu ibarat apa? Orang suka ngerusak. Wanita itu sebetulnya tergantung siapa yang memimpinnya, siapa yang membinanya, mendidiknya. Mestinya dari tidak baik bisa menjadi baik. Tapi kalau sudah awalnya baik jadi rusak, ini yang dikhawatirkan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu dan menyerahkan anak-anak kita kepada orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, surah An-Nisa ayat 34 tadi itu diawali dengan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa yang dimaksud dengan qawwam di situ? Harus dipelajari. Laki-laki itu harus qawwam. Ibnu Katsir menjelaskan, coba dibuka tafsirnya ayat itu. Qawwam itu yang pertama sebagai apa? Ra'isun, pemimpin, leader. Harus jadi pemimpin dia. Yang kedua, sebagai apa? Kabirun, orang yang dituakan, orang yang dihormati. Maka jangan sampai seorang wanita tidak menghormati suaminya. Hanya karena dia apa? Hanya karena dia merasa tinggi derajatnya, merasa lebih kaya dari suaminya, penghasilannya lebih besar dari suaminya. Sementara kepada suaminya enggak menghormati, ia akan menjadi wanita durhaka. Makanya seorang laki-laki harus kabir, menempatkan dirinya menjadi orang yang dihormati oleh istrinya. Dua, yang ketiga, apa maksud dari qawam di situ? Yaitu sebagai hakimun yang memberikan kebijakan, keputusan. Semua bermuara kepada siapa? Suami. Jangan sampai seorang istri memutuskan perkara-perkara dalam urusan rumah tangganya, di mana perkara itu adalah perkara hak suami. Jangan. Dan yang keempat apa? Mu'adzibun atau murabbi, yaitu pendidik. Yang memberikan pendidikan, adab-adab, itu adalah suami. 4 ini tugas yang paling utama. Maka berkumpul di sini semua, yakni unsur. Sebagai apa? Sebagai kekuatan eksekutif, sebagai kekuatan yudikatif, dan sebagai kekuatan legislatif. Dia eksekutif, yang memiliki visi, yang memiliki misi, memiliki program, memiliki target hidup. Rois, hakim, dia memutuskan perkara-perkara dan juga membuat aturan, regulasi dalam rumah tangganya. Dia yang membuat aturan. Hakim. Dan dia juga sebagai apa? Yaitu mu'addib dan murabbi. Dan orang yang dihormati. Maka siapa saja wanita jika menggeser peran seorang lelaki, digeser sedikit saja, pasti wanita itu hidupnya tidak akan bahagia. Ada nggak seorang wanita menguasai suaminya? Ada nggak? Hah? Saya tanya, wanita seperti itu bahagia atau tidak?
Wanita seperti itu bahagia nggak ketika menggeser sedikit dari peran suaminya? Bahagia atau tidak? Halo? Nggak akan pernah bahagia walaupun di dunia. Contoh, pimpinan dengan bawahan, ya. Bawahan minta izin pimpinan atau pimpinan minta izin bawahan? Hah? Minta izin. Minta izin siapa? Pimpinan. Iya kan, begitu kan? Istri minta izin suami atau suami minta izin istri? Halo? Istri minta izin suami. Bukan suami minta izin istri. Saya tanya, ketika suami mau ngasih orang tuanya duit, minta izin istri apa enggak? Halo? Menang. Bojomu namburi lho, bojomu. Bojomu namburi lho. Sekarang peran sebagai pengontrol. Yang ngontrol suami atau yang ngontrol istri? Halo? Rois, eksekutif, mengontrol dia. Saya tanya, yang ngontrol HP istri suami atau yang ngontrol HP suami istri? Pertanyaannya, yang mana? Halo? Hah? Ya, yang mengontrol HP suami adalah istri. Itulah suami-suami takut. Kalau ada seorang istri suka buka-buka HP suaminya, itu berarti telah menggeser peran daripada suami sebagai pengontrol. Yang benar itu suami ngontrol HP siapa? Karena suami itu tanggung jawab di akhirat. Kata Nabi, buka 1796 Muslim. Buka surat At-Tahrim 66, kurung-kurung tutup. Oh iya. 1796. Ketika ada seorang istri bongkar-bongkar HP suaminya, ya, dia bahagia atau tidak? Halo? Ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan hatinya, bahagia atau tidak dia? Bahagia atau tidak? Nggak akan bahagia. Makanya wis gak usah ndelok-ndelok HP-ne bojo, jarno jarno. Ya. Dosa suami itu ditanggung sendiri atau istri ikut tanggung? Kalau dia berbuat dosa itu urusan dia dengan siapa? Allah. Orang tidak akan bisa bahagia membongkar, mencari aib-aib yang ada pada suaminya, nggak akan bahagia. Ya, sebaliknya, itu ribut nang buri. Baik, baca hadisnya. Ya. Wis mau ke imik nang kono. Pak Santoso, sampun dikasih mic. Oh iya, wis nyauto gak apa-apa. Ayo baca Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, ia bersabda, ketahuilah, setiap kamu adalah pengembala atau pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang pengembalaanmu atau kepemimpinanmu. Seorang amir atau raja, penguasa, pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Nah, dia akan diapakan? Lanjut. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya, jadi begini, kalau ada seorang suami berbuat maksiat, istrinya bertanggung jawab nggak di akhirat? Enggak. Nggak bertanggung jawab. Ya.
Makanya seorang istri itu bisa masuk surga tanpa suami. Iya. Dia bisa masuk surga tanpa suami. Kenapa? Dosa perbuatan suami itu tanggung jawab dia. Tapi kalau istri berbuat maksiat, tanggung jawab siapa? Suami. Dia gak akan masuk surga kalau istrinya buka aurat, tidak pakai jilbab. Dia tidak akan bisa masuk surga kalau ternyata istrinya selingkuh. Gak akan bisa masuk surga karena tanggung jawabnya. Tapi seorang laki-laki selingkuh, istrinya solihah, dia bisa masuk surga tanpa suaminya. Dosa suaminya ditanggung sendiri. Ya. Makanya kalau ada istilah surga, nonot, neraka, bukan neraka katut. Surga nonot, neraka budalo dhewe ya. Budalo dhewe, Pak. Budalo dhewe bojoku, tapi aku nek surga nunut, tapi nek neraka aku gak melo. Iku rubani surga nunut, neraka budalo dhewe moh. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, intinya begini. Ayat ini rumus ketika seorang itu menggeser perannya sebagai rijal, digeser oleh istrinya, pada saat itulah dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Suaminya bisa tidak bahagia, istrinya pun tidak akan bahagia. Makanya harus apa? Kembali ke peran masing-masing. Rumusnya adalah apa? Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Yang wanita harus taat kepada suami dalam perkara-perkara yang tidak bermaksiat dan menjaga diri, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia menjadi seorang yang dipimpin oleh seorang lelaki. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. 1, 2, Cak Bibi, monggo. Oh iya, ya fitnah itu, makna dari fitnah itu ujian ya. Ya, takun fitnatan wa fasadun arid, kata Nabi, akan terjadi fitnah yang besar ya, dan kerusakan yang besar. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Makna fitnah di situ sebagaimana Al-Qur'an Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian yang sebenarnya. Artinya Allah akan membuat keluarga itu ya, baik bapaknya atau anak perempuannya terjadi fitnah. Contoh fitnah. Ketika dia menolak laki-laki soleh yang datang melamar putrinya, ya kan? Hanya karena apa? Karena pola pikirnya adalah anak ini tidak sesuai kriteria yang diharapkan orang tuanya. Kenapa? Nggak kaya atau nggak ganteng, ya kan? Begitu datang, yaitu laki-laki kedua setelah itu yang cocok dengan kriterianya, akhirnya dinikahkan. Saya tanya, disinilah nanti akan terjadi ujian. Apakah dengan harapan orang tua bahwa laki-laki calon menantunya ini kaya, ganteng, punya kedudukan, jabatan dan sebagainya, anaknya akan bahagia? Tidak, nggak ada jaminan. Bisa jadi kalau orang tua menikahkan putrinya karena dunia, dia akan diuji dengan dunia. Kalau karena kedudukan, dia akan diuji dengan kedudukan. Allah akan rendahkan dan hinakan. Kalau karena ketampanan, bisa jadi Allah ambil ketampanannya. Atau seandainya tampannya ini tidak berubah, tapi apa? Allah ngambil keberkahannya. Sehingga apa? Orang lain itu lihat ganteng, tapi istrinya lihat nggak ganteng, nggak menarik. Itu berarti berkahnya dicabut oleh Allah. Sama seperti seorang lelaki. Lah iya bojomu iku luwih ayu, kon kok gak sobo nang omah. Cari sapa ngono kok ayu. Padahal menurut ukuran umum cantik. Tapi kenapa dia nggak betah di rumah? Allah mencabut keberkahan dari cantiknya. Itu yang harus dicari, keberkahan hidup. Makanya bukan perkara ganteng, tidak ganteng, cantik atau tidak cantik.
Tapi ketika kita ini mengikuti yakni syariat Allah, aturan Allah, Allah itu akan menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Bojoku iku lho jari wong elek, tapi enggak, aku nek delok iku seneng. Masih yo pesek, nek tak delok iku set. Ya. Lu aja lu seperti itu. Lu itu yang dicari keberkahan seperti itu. Makanya sampai orang mengatakan cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang paling utama faktor itu apa? Keberkahan dari langit yang Allah turunkan. Bagaimana kita ini bisa tenang dengan istri kita? Itu yang paling utama. Sekalipun orang mengatakan bojomu iku wis sendek, lemu, ngentutan, ya. Tapi lo kon kok cintai. Cari lanang, oh kon guru ngeru kon. Nah, ya kan? Ya. Itu keberkahan yang Allah turunkan pada istri atau pasangan kita. Seorang istri juga begitu. Lah iya bojomu iku wis sirem, congkreng, ono truk liwat wis mumbul ya kan. Tapi sampean cek cinta. Berkah yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena modal iman dan takwa. Karena motivasinya bukan untuk dunia ketika dia menikah. Karena orientasinya adalah kebahagiaan di akhirat. Itu orientasinya. Orang kalau karena dunia, hati-hati. Dia akan terfitnah dengan dunia. Kalau dia menikah atau menikahkan keluarganya karena pangkat, dia akan diuji dengan pangkat itu. Kalau karena harta, dia akan diuji dengan harta itu. Kalau karena kecantikan, dia diuji dengan kecantikan dan ketampanan itu. Makanya menikahlah semata-mata dalam rangka untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan kehidupan di akhirat. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi? Sopo sing takut mah? Lu Melayu. Ya wes. Nggih. Monggo Bu, kalau ada tanya. Silakan. Bu, mic-nya Bu. Oh, enggak ada. Monggo Pak, silakan terakhir. Iya. Orang baik dapat orang jelek. Nah, ukuran baik itu bukan manusia yang mengukur. Ukuran baik itu adalah ukuran Allah. Ya. Di mana ukuran Allah tentang kebaikan? Al-Baqarah 177. Di situ berkumpul ada 4 unsur. Pertama yaitu konsep keimanan. Kemudian konsep sosial. Kemudian konsep karakter. Dan konsep ubudiyah. Ubudiyah dulu baru karakter. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. Apa kata Allah? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Nah, terus hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai. nah, itu konsep keimanan, ya. Terus yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, dan seterusnya. Coba lanjut. Harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Iya, terakhir. Dan memerdekakan hamba sahaya. Wa fir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Ini konsep sosial. Hablum minan nas. Setelah konsep apa? Iman. Yang iman ini melandasi semuanya. Karena konsepnya harus pada keimanan yang melandasi semua itu. Baru yang ketiga, konsep ubudiyah, yaitu hubungan vertikal. Hablum minallah. Setelah hubungan sosial, hablum minan nas. Lanjut. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu yang paling utama, syariat yang tidak pernah dihapus dari zaman ke zaman. Yaitu apa? Sholat dan
zakat. Semua nabi sholat dan zakat. Baik, baru kemudian karakter. Apa yang dikatakan oleh Allah? Dan orang-orang yang menepati janji. Wal mufuna idza ahadu, yaitu orang yang menepati janji. Itu karakter. Yang kedua, Dan orang-orang yang bersabar. was-sabirina, dan orang yang bersabar itu karakter. Nah, sabar di sini ada 3 level. Level pertama fil ba'sa. Apa itu? Lanjut. Dalam kesempitan. Dalam kesempitan, contoh kemelaratan, kesempitan hidup. Ini level paling rendah. Orang miskin itu masih bisa dihadapi, diatasi. Kesempitan hidup. Masih banyak orang bisa sabar karena kemiskinan. Level yang naik lagi apa? Wadharra. Apa itu? Penderitaan. Penderitaan. Contoh sakit, penyakit. Enak endi? Melarat apa loro? Halo? Sing soro sing di ujian iku. Melarat apa loro? Hah? Iku sing abot ya kan? Sing ringan apa? Melaurat ning awake daripada soge tapi loro. Iso enggak ngerasakno soge ini? Makanya penderitaan wadharra. Baru level tertinggi, ya kan? Wahinal ba's. Apa itu? Dan dalam peperangan. Dalam peperangan itu sabar tingkat tinggi. Pernah diuji dengan sabar ini? Pernah? Belum. Para syuhada, ya pejuang-pejuang revolusi yang memerdekakan negeri kita sudah teruji dengan itu. Kita belum. Ya paling levelnya apa? Sarra wadharra, sampai itu aja. Tapi peperangan, karena peperangan ini apa? Kematian sewaktu-waktu datang setiap saat. Bisa nggak moro-moro hancur saat masjid entek? Takut. Peperangan. Ya. Nah, apa kata Allah Jalla wa Ala di sini? Ulaika humus. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Benar imannya, sadaku, imannya benar. Wa ulaika humul muttaqun. Apa kata Allah? Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Standar kebaikan itu ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Konsep dasarnya adalah iman, akidah yang kuat, ya. Dan dia memiliki karakter. Karakternya adalah apa? Amanah, menepati janji, jauh dari sifat-sifat nifak, dan as-sabr, yakni sabar. Sabar yang paling utama ketika dia apa? Indal musibah. Ketika diberi oleh Allah musibah. Dengan 3 level itu tadi. Nah, mungkin Pak, kalau ada orang, lah iya ketokane ku wong apik, tapi kok bojone kaya ngono, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi kita hanya melihat secara zahir. Karena konsep Quran itu pasti benar, rumus itu nggak akan berubah. Pezina dia akan menikah dengan zina, itu pasti. Kalau seandainya dia mendapatkan seorang pezina, mendapatkan apa? Orang yang tidak pezina, dia mendapatkan pezina, mungkin itu adalah masa lalunya, tapi dia sudah dibersihkan dari dosa zinanya, yaitu taubat, baru boleh dinikahi. Oleh karena itu dalam Islam itu haram menikahi pelacur, walaupun sebagian ulama memakruhkan. Tapi wong kan gak, Pak Wahyu kalau tunggale fulus ya kan. Lihat itunya kadang manusia, tapi sebetulnya nggak boleh. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.